aset itu habis, sawah habis, BPKB masuk bank semua, habis semualah pokoknya. Dijualkan sawah sama mbah itu untuk nutup hutangnya itu pernah habis. Ketika itu ikan saya itu kena cacar, hampir setiap hari itu mati, satu ember itu ada banyak sekali yang mati. Wah, saya ya Allah, iki terus piye terus jagung ini ya Mas, sudah besar, sudah tumbuh, jagungnya ada, dimakan tikus semua. Bahwa usaha ini saeneki, ojo gawe pinjaman bank. Intinya seperti itu. Kesuksesan dalam budidaya gurame yang pertama itu jangan sombong ya. Ya itu kunci utama pengusaha itu. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Sri Rahayu. Saya domisili di Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Usaha saat ini adalah budidaya gurame. Usia saya 30 tahun. Awal mula kenapa kok di gurame? Sebenarnya gini ya Mas. Awalnya itu saya benar-benar nggak pernah suka di gurame seperti ini. Prosesnya seperti apa itu saya nggak pernah ngeh dengan gurame. Jadi Bapak itu kalau tidak salah 2004 itu Bapak mulai budidaya gurame ya. Saat itu saya masih sekolah di SMA, SMP kalau tidak salah. Jadi saya benar-benar nggak pernah melihat prosesnya gurame itu seperti apa. Terus karena prosesnya berjalannya waktu, tahun 2016 itu saya sudah punya mulai usaha sih. Usaha bunga stocking ketika itu. Tapi saya nggak pernah tertarik dengan guramenya Bapak ini. Ketika tahun 2019, Bapak sudah give up ya, sudah tidak bisa melanjutkan karena memang hutangnya yang lumayan banyak, sudah nggak bisa berputar. Terus akhirnya karena saya anak pertama, ya sudah mau tidak mau harus suka dengan keadaan seperti ini, plus hutang-hutangnya. Itu sih, dari tahun 2004 itu Bapak itu dulu kan pemborong, tukang batu, terus borong bangunan, borong ruko seperti itu. Jadi kan untungnya dikit demi sedikit itu dibangunkan kolam seperti ini. Terus ketika itu memang Bapak itu di komunitasnya itu komunitas suka hutang. Intinya diajaklah Bapak itu untuk berhutang di salah satu koperasi. Ketika tahun 2024 itu jadi hutang itu bukannya semakin menyusut terus bertambah, tambah besar lagi hingga akhirnya tahun 2019 itu Bapak sudah tidak punya apa-apa. Usaha sudah ini baretnya itu kapal itu di tengah laut, bensinnya habis. Mau kembali nggak mungkin, bocor iya, ya kondisi seperti itu dikasihkan ke saya. Jadi mau nggak mau kan ya ini harus dilanjutkan. Tuh, karena kan Bapak itu harapannya gurame ini ada melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani hafizakumullah. Dengan mengkonsumsi madu kita akan mendapatkan kehidupan yang sehat. Akan tapi jangan sampai diri kita hanya memikirkan pribadi kita sendiri dalam menggapai hidup yang sehat. Tapi kita juga perlu menjadikan orang-orang di sekitar kita juga mereka memiliki kehidupan yang sehat dengan mengkonsumsi madu. Maka kami mengajak Anda semuanya, ayo bergabung bersama kami di keluarga Madu Syahir dengan Anda mendaftar menjadi distributor melalui link yang tertera di bawah video ini. Dengan Anda bergabung Madu Syahir ini, Anda bisa menjadi orang yang menebarkan kebaikan, manfaat, kesehatan kepada orang lain dan juga menjadi wasilah rezeki untuk Anda. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terus menebarkan kebaikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahun 2019 dikasihkan ke saya itu kurang lebih ada 8 kolam, 8 sampai 9 kolam. Jadi saya itu awalnya 8 kolam, saya bangun lagi yang bawah sendiri itu jadi totalnya 9 kolam. Kenapa saya bangun yang bawah? Karena kan nanti sisa hasil panen itu ditaruh di paling bawah. Jadi yang atas itu untuk pembenihan, pembesaran, yang bawah itu untuk sisa. Jadi totalnya itu saat ini 9 kolam dikasihkan ke saya. Tahun 2019 itu hutangnya, jadi aset itu habis, sawah, terus BPKB kendaraan, itu sudah masuk bank, terus beberapa hutang-hutang di tetangga juga, itu juga ada. Terus kemudian Bapak ini ikannya itu
kena cacar, jadi sering mati karena mungkin ya nggak berkah ya Mas, karena kan dengan hutang seperti ini yang berimpact negatif ke usahanya Bapak. Jadi tahun 2019 itu ketika dikasihkan sudah pasrah, iki iwak sautangi wis tak kekno. Intinya seperti itu. Jadi wah ini mau ndak mau ya wis gimana lagi, ya harus tak lanjutkan. Ketika itu saya punya usaha bunga stocking. Jadi usaha saya itu dari kerajinan itu saya buat kerajinan sampai saya nulis buku. Tahun 2016 itu saya nulis buku, tak komersilkan. Saya itu 100 buku habis dalam waktu 1 bulan. Kenapa ketika itu saya cetak buku? Karena kan ibu-ibu di daerah pedesaan itu sukanya baca, sukanya apa? Lihat gambar. Kalau lihat video ketika itu belum tertarik. Mbak, aku nggak punya paketan untuk beli data. Akhirnya saya buatlah buku, sudah ISBN. Bapak ngasih ikan ini, mau nggak mau usaha saya keep. Saya fokuskan ke satu, menyelesaikan pinjamannya Bapak ini. Kalau total semua itu sekitar 500-an, 400 sampai 500 juta. Itu di perbankan juga ada, di koperasi sekitar itu banyak sekali Mas. Pinjaman tetangga itu juga ada ketika itu. Jadi diakumulasi semuanya itu kurang lebih 400 sampai 500-an. Tahun 2019 itu kurang lebih sekitar 20.000 ikan, itu kondisi saya nggak kuat makan. Jadi ikan itu dikasihkan, saya itu nggak kuat makan ikan, nggak kuat ngasih makan. Memang 20.000 itu pakannya juga habis banyak Mas. Dan di situ itu caranya Gusti Allah ya mengingatkan. Saya tuh nggak suka dengan pinjaman bank sama sekali. Nama saya tertulis di bank itu saya benar-benar nggak suka. Saya nggak suka sekali hutang riba bank. Tapi Gusti Allah memberikan pelajaran yang luar biasa ini, dikasihlah pinjamannya Bapak ini. Ketika itu tahun 2019, jumlah ikan 20.000. Saya tuh masih punya saldo di Bapak itu pinjam bank yang lumayan besar, saldonya itu masih ada. Nah, saldo yang masih ada ini karena mungkin saya ketika itu yang sombong ya. Ikan sudah banyak, ikan sudah besar, tabunganku enek, aku iso lunasi. Saya sesumbar sombongnya seperti itu. Wes, aku iso pokoknya lunasi saya gitu. Saya salah ketika itu memang. Dengan cara itu Gusti Allah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Jadi kolam itu Mas, ikan itu sudah besar, sekitar 8 sampai 9 on. Kolam saya itu roboh. Jadi kayak tsunami itu ya. Itu alhamdulillahnya di hari Minggu ikan itu benar-benar habis semua, terus sebagian itu kentir ke sungai. Jadi lahan sebelah rumah itu penuh dengan ikan sudah besar-besar sekian. Itu kondisi saya itu benar-benar lemes. Saya itu libur, banyak tetangga yang bantu, alhamdulillahnya di situ. Terus beberapa ikan itu masih bisa diselamatkan. Alhamdulillah itu dijual masih laku. Ketika itu saya jualnya laku 17.000. Saya telepon pengepul, Mbak ini lakunya 17.000. Wes enggak apa-apa, yang penting ikan ini terjual gitu. Sekitar ada 1.000 ikan yang besar dan ukur segini itu 5.000 ikan habis itu. Terus tidak terselamatkan. Itu kondisi saat itu. Kalkulatornya manusia dengan kalkulatornya Gusti Allah ketika itu beda. Ikan habis, setelah itu sisanya untungnya ini ya nggak untung sama sekali. 17.000 itu saya nggak untung. Akhirnya tak buat bangun kolam lagi. Wes, masih sisa 20.000. 5.000 tadi sudah habis, masih sisa 15.000. Saya juga sombong lagi. Saya gini, iwakku seijik, iso tak nyaur. Saya sombongnya seperti itu. Saya akui ketika itu saya salah. Ikan sisanya ini Mas, kena cacar semua. Ya Allah, saya itu sampai, aduh, wes gimana lagi. Bang ini nyaurnya ya pakai ini. Dan saya tuh nggak punya pandangan lagi. Aset itu habis, sawah, wes BPKB, masuk bank semua. Habis semualah pokoknya. Bapak itu pernah dijualkan sawah sama mbah itu untuk nutup-nutup hutangnya, itu pernah habis. Ketika itu ikan saya itu kena cacar, hampir setiap hari itu mati, 1 ember itu ada banyak sekali yang mati. Wah, saya itu ya Allah, iki terus piye terus masih ada sisa uang itu saya alihkan untuk nanam jagung pakai uang bank ini tadi. Iya, intinya nanti tak kembangkan lagi ben
uangnya tambah banyak. Pengen saya seperti itu ketika itu. Ada 150 ru sawah saya, tak buat tanam jagung. Jagung ini ya Mas, sudah besar, sudah tumbuh, jagungnya ada, dimakan tikus semua. Ya Allah, saya itu sampai keliling itu, wah nggak kuat ini habis uang saya di situ. Dan itu saya masih tidak percaya. Wes nanti dicabut lagi aja, sama bapak bilang gitu. Kita nanam lagi Pak. Terus saya masih sombongnya di situ. Saya nanam lagi, itu dihabiskan lagi sama tikus. Beneran, ini jagung, pohonnya ada, jagungnya habis semua, habis itu. Ya Allah, saya itu gitu. Wes uang saya habis Mas buat beli diesel, sumurnya sawah, beli benih dan sebagainya. Terus belum kolam saya ini kena cacar. Ya Allah, sudah nggak ada pandangan lagi ketika itu. Saya benar-benar sudah habis itu. Ketika habis itu ya Mas. Jadi gini, sisa ikan ini saya tuh nggak kuat makan di kolam. Saya nggak ada uang sama sekali untuk beli makan ikan itu nggak ada. Terus suami usahanya, ketika itu suami itu kerjanya di rumah sakit, tak suruh resign. Ya, ayo kita resign, kita bangun usaha. Suami bangun usaha koi. Ketika itu usaha kami besar, ya lumayan berjalan. Tahun 2019 habis, bangkrut saya Mas usaha koi ini. Jadi tabungan habis, suami saya bangkrut, ikan sakit, saya nggak ada uang sama sekali. Akhirnya sisa ikan ini Mas ya, saya tuh cuma sholawat di atas kolam. Saya nggak tahu ngasih makan apa. Saya cuma bersolawat di atas kolam. Suami gini, "Mah, iki bangi ditagih." Jadi suami saya itu keluar cari pinjaman, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 8 malam keliling cari pinjaman. Gali lubang, tutup lubang untuk menyelamatkan biar sawah ini nggak hilang. Terus akhirnya di ending, iki nggak iso adewe terus-terusan tutup lubang, gali lubang. Kami nggak ada apapun yang dijual. Habis semua, saya sama suami itu tahajud bersama, kita nangis bareng, kami tobat dengan utang riba yang seperti ini. Terus suami itu bilang gini, "Mah, ojo nangis saya, Gusti Allah nggak seneng makhluknya sedih." Yang saya ingat itu, suami selalu bilang, "Mah, Allah ki sesuai apa yang dirasakan hambanya, ojo sedih." Suami selalu ngomong seperti itu Mas. Terus kami itu benar-benar setiap malam sholawat, kami nangis, jam 2 itu kami bangun tahajud. Tiap hari saya itu sholawat 10.000. Suami senengannya baca Yasin, itu yang diamalkan terus. Saya nggak tahu, sahabat sopo maneh, sahabat saudara habis, teman-teman tak pinjami semua, bank banyak. Saya itu pasrah sama Gusti Allah. Nggak tahu ya ini seperti apa. Tapi tabarakallah ya Mas, di situ saya sadar bahwa usaha ini saeneke ae. Ojo gawe pinjaman bank, intinya seperti itu. Alhamdulillahnya Gusti Allah itu di usia saya yang muda ini diberikan pelajaran seperti itu. Andaikan saya nggak seperti ini Mas, saya mungkin akan jadi pengusaha yang sombong. Mau nyumbang itu adanya uang 100 rupiah tak masukkan. Suami, "Mah, ini duit 500 gak apa-apa ya, iki ae dilebokne kotaan masjid." Itu setiap hari seperti itu. Terus ketika itu, alhamdulillah ya Mas, Gusti Allah itu nulung dengan caranya didatangkan orang-orang yang baik. Saya tuh datangkan tengkulak ya, bakul. Saya cerita apa adanya, "Pak, ini ikan saya nggak kuat makan, mau tak jual." Bapaknya itu cuma bilang gini, "Mbak, iwae kecilian, iki kudu dipakan." Terus saya cerita apa adanya, "Pak, pinjaman saya itu banyak, saya nggak kuat makan." Saya bilang gitu, "Mbak, butuhmu pakan pirang sak, saman butuh duit apa butuh pakan?" Terus saya masih bilang gini, "Pak, saya nggak punya jaminan untuk beli pakan, nggak punya jaminan ke jenengan. Saya nggak ada apa-apa Pak, prosedurnya saya nggak ada untuk jamin ini." "Nggak apa-apa Mbak, butuhmu pakan pirang sak," gitu. Langsung alhamdulillah bapaknya ini besoknya saya dikirim pakan. Padahal saya kenal itu cuma 1 hari 2 hari saya ketemu. Alhamdulillah di situ saya bisa ngasih makan ikan sisanya tadi. Di situ sedikit demi sedikit bisa panen.
alhamdulillahnya juga Mas, suami itu sudah sejak bangkrut ini kan nggak bekerja. Suami itu sampai bilang gini, "Mah, aku izin nggak belanja sampean," gitu. Pernah suami itu bilang gini, "Wis gak popo ya, adewe berusaha." Ketika itu memang yang bekerja cuma saya itu ngajar sambil usaha ini. Alhamdulillah itu suami dapat kerjaan borongan proyek itu Mas, dapat teman-teman yang baik. "Mah, aku dapat borongan di Jawa Tengah, nggak apa-apa ya, berangkat toh," saya bilang gitu. "Wis aku ridho, yang penting ini halal, nanti uangnya buat nutup bank sebisanya." Alhamdulillah saya itu juga dapat kerjaan baru Mas. Dari Jakarta itu saya yang pegang beberapa program di Blitar ini dengan gaji yang lumayan. Nah, di situ saya bisa nutup pelan-pelan, memang yang awalnya banyak setidaknya sudah berkurang. Ketika harga ikan itu 35, 38, ikanku jek cilik. Iki gung payu tak dol, ya Allah, saya gimana? Ya Allah, saya cuma di atas kolam tak sholawati, wes Mas. Setiap malam itu saya cuma sholawat. Ya Allah, saya pengen jual tapi kok ini ikan saya masih kecil, ya Allah, saya cuma ngoten. Dan alhamdulillah Mas ya, rencananya Gusti Allah itu begitu indah. Ikan saya itu laku di harga 46. Jadi saya jual tiap bulan tuh harganya di atas 40 semua. Itu caranya Gusti Allah ternyata ini ya. Saya dulu di harga 35 itu saya nangis. Ya Allah, harganya naik, ya Allah, saya enggak jual ikan, ya Allah, saya cuma gitu. Suami, "Mah, ojo nangis, saya ini berkolam," gitu. Akhirnya di harga 46, 40, 43, itu sampai 50 saya itu bisa jual ikan. Setiap bulan itu ada yang tak jual. Alhamdulillah di situ Mas, Gusti Allah nulungnya di situ. Dengan caranya Gusti Allah itu. Karena prosesnya gini ya Mas, ketika bagus harganya 40 itu kan pandemi. Jadi iklan itu siklusnya naik turun. Nah, ketika pandemi selesai, belum selesai sih, banyak beberapa petani itu yang sudah tutup. Ya, petani yang tidak melanjutkan budidaya ikan otomatis hanya beberapa petani yang bertahan. Di situ kan permintaan pasarnya besar, terus stoknya ikan ini sedikit. Nah, itu yang membuat harganya naik. Pokok saya niatnya gini, ya Allah, niat saya membantu Bapak lillahi ta'ala. Saya niatkan, niatku sama suami ini dientaskan niat lillahi ta'ala. Saya ridho, ya Allah, saya cuma gitu Mas. Saya nggak mikir macam-macam, mikir iki usahaku tak gede ini model seperti apa, belum mikir. Saya ditipu Mas, ikan kecil itu dibeli 13.000, dijual kering. Ketika itu ikan kondisi sudah mati ini ya, mau tak masukkan kolam nggak mungkin. Dia itu, "Mbak, iki tak rego 17.000 karo 13.000 sing cilik." Ya Allah, saya itu mau geger gimana. Terus nimbangnya itu juga nggak jujur. Terus saya mau istilahnya ngelok nih ya Mas. Saya itu cuma gini dalam hati, mungkin caranya dia cari uang untuk anak istrinya seperti itu. Saya cuma gitu, beni lah. Nggak talok nih itu nggak. Mungkin ya caranya seperti itu. Gak tak baleni nih, aku adol ini. Cuma gitu toh. Manusia ini apa sih yang dicari? Apa sih yang kita sombongkan? Itu pelajaran yang luar biasa sekali ya Mas. Ketika itu saya itu istilahnya disi kerso. Itu sih Mas. Jadi pinjaman bank itu nyaurnya pasti, usaha belum pasti. Saya itu sombongnya itu. Saya itu gini, dengan usahaku sakmene aku iso nyaur. Saya sombongnya seperti itu. Gampang. Saya selalu menggampangkan, ngepeh nih istilahnya orang Jawa itu sih ketika itu. Saya itu sombongnya di situ. Terlalu menghitungkan padahal kalkulatornya kita dan Gusti Allah itu berbeda. Gusti Allah itu kadang memang rezeki kita yang dulunya seliter tumpah, pengennya Gusti Allah setengah liter, ya ini yang lebih berkah, lebih ridhonya dari Gusti Allah. Itu sih Mas. Kalau kelebihannya dari gurame ini Mas, harganya itu stabil. Jadi gurame ini masuknya di pasar kelas atas, di restoran seperti itu, di rumah makan itu. Terus harganya itu stabil, bagus itu. Gurame itu sekitar 30 up ke atas. Kalau ikan-ikan yang lain itu kan
nggak sampai segitu. Jadi bagusnya gurame itu peminatnya juga banyak. Itu sih kalau gurame. 9 kolam ini ya Mas, sama yang bawah itu prosesnya. Karena sekarang target saya itu adalah 35.000 ikan. Dengan 9 kolam ini seperti apa? Nah nantinya tak buat bertahap. Jadi yang depan ini untuk pembenihan, yang belakang konsumsi. Ketika konsumsi nanti dijual, kita yang depan benihnya kan sudah siap konsumsi, ke belakang lagi saya beli benih yang baru lagi. Dibuat siklus seperti itu. Jadi kan nanti setiap bulan itu saya bisa panen. 2 bulan, 1 bulan sekali itu siklusnya bisa panen. Itu yang tak lakukan dengan 9 kolam saat ini. Ikan itu dipindah diseleksi. Jadi ketika kita punya 10.000 ikan, nah itu kan besarnya nggak sama. Nah itu nanti kita seleksi. Yang masuk grade A, B, C yang mana? Yang masuk siap konsumsi yang mana? Pembesaran. Nah itu nanti tak taruh di paling belakang. Kita untuk pembesaran ikan, nanti untuk siap konsumsi. Lah yang depan ini seperti apa? Yang depan itu yang kecil-kecil. Karena ketika kolam yang belakang itu kan dalam ya Mas, dalamnya itu sekitar 2,5 meter sampai 2 meter. Ada yang 3 meter paling belakang itu kan nggak kuat. Ikan itu yang kecil itu nggak kuat ditaruh di bawah itu. Karena kan memang teknik budidayanya di sini dan di tempat yang lain itu beda. Itu kadang itu saya menerapkan teknik budidayanya yang di Tulungagung. Sana kan rata-rata banyak pengusaha gurame, tak terapkan di Serengat sini beda ternyata tekniknya itu, dan model kolamnya juga beda. Itu sih Mas, tak buat siklus seperti itu. Kalau yang kecil itu sekitar 1 meter sampai 1,5 meter, 1 meteran. Itu nanti kan airnya hanya sedikit ya. Jadi ketika kita datangkan ikan kecil itu ketinggian airnya itu 0,5 meter aja, nggak begitu dalam. Karena kalau terlalu dalam nanti ikannya kedinginan. Kalau di sini seperti itu. Nggak, kalau gurame ini kan bisa dibuat siklus ya. Jadi kalau kita punya kolam banyak, jadi nanti yang depan untuk pembesaran, yang belakang ini kita bisa jual setiap bulan. Kalau sudah masuk grade-nya jual itu kan biasanya sekitar 7 sampai 8. Kadang 1 kilo isi 2 itu sudah bisa dijual gitu sih. Ya, kalau kelebihannya kita punya kolam banyak ini ya Mas, cash flow-nya itu muter. Jadi kita punya benih, ada yang sudah siap jual. Untungnya yang jual ini untuk makan adik-adiknya ini nanti di siklus diputar seperti itu. Kita sudah jual, kakaknya ini nanti untungnya ini buat makan adiknya, terus muter seperti itu. Ini kalau per 1.000 ikan saya ngitungnya itu HPP-nya per 1.000 ikan ya Mas, dari 35.000 nanti. Untuk keuntungannya itu saya dapatnya kurang lebih 15 ton sampai 17 ton jika dipanen semua. Anggarkan untuk pembelian obat juga. Jadi dipotong biaya lain-lain dan tenaga, itu untuknya sekitar 10 sampai 8 jutaan. Jadi ngepresnya gurame itu ketika di harga 20-an. Itu sudah press, kami press banget itu di harga 20-an. Karena kan saya pakainya pakan itu 781 ya, ada macam-macam sih, banyak petani itu yang pakai pakan jenisnya Ruby 788 itu macam-macam. Tapi saya tuh fokusnya di 781 plus tak kasih kangkung. Jadi ketika ikan besar nanti kasih makanan kangkung, di sawah itu tak tanami kangkung plus makanan sampingan yang membantu pakan di kangkung itu kan proteinnya juga bagus. Gitu. Ya kurang lebih 35.000 itu kita kalikan 10 itu sekitar 350 jutaan. Kurang lebih sekian. Di gurame ketika dulu harga murah ya, harga 20-an, 17 itu tak buatkan fillet. Jadi saya usahanya saat ini fillet juga sama gurame frozen. Jadi fillet ketika ada orderan di beberapa rumah makan itu saya fillet. Terus tenaganya ya tenaga borongan dari warga sekitar itu, tetangga itu suruh bantu nanti motongi fillet ikan, terus tak packing seperti itu Mas. Jadi tidak fokus ke budidaya aja. Tak kembangkan untuk fillet, terus gurame frozen, bumbu itu sih. Yang saat ini masih jalan banget itu filletnya. Itu banyak, permintaan lumayan banyak sih di fillet itu. Fillet itu gurame tanpa tulang, jadi hanya dagingnya aja kami bersihkan untuk tulang-tulangnya, kemudian dikemas yang rapi, itu sih. Biasanya pelanggannya ke beberapa rumah makan, salah satunya di Samcik itu yang sering order di situ sih Mas. Kami kerjasama dengan Samcik itu sudah lumayan lama. Ketika harga gurame murah itu saya masukkan stok fillet di sana. Kalau harga fillet lumayan bisa nolong harga jual karena kan dalam 2 kilo ikan hidup itu jadi 1 kilo fillet, 1 kilo 2 on, 1 kilo 1 on fillet. Itu harganya sekitar 100 ribuan per kilo.
Nah, ketika kepikiran untuk fillet itu Mas ya, karena kan harga gurame ketika itu turun. Terus saya butuh uang untuk beli pakan, itu yang fokusnya ketika itu. Iki saya nggak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya gimana caranya biar saya dapat income lagi? Ya sudah, tak pasarkan ke beberapa rumah makan. Itu awalnya saya nyetok gurame segar itu ya, beberapa rumah makan. Terus yang paling banter ini filletnya, banyak peminat. Akhirnya dari situlah fokusnya ke salah satu fillet. Kesuksesan dalam budidaya gurame yang pertama itu jangan sombong ya. Ya itu kunci utama pengusaha itu. Yang kedua tekun, ulet, terus pokoknya jangan fokus ke harga nanti berapa, yang kalau budidaya itu fokusnya gimana ikannya ini sehat, bagus, selamat, sudah fokusnya di situ. Terus kualitas ikannya bagus. Kalau soal harga itu kan nanti kita mengikuti siklus saja. Kalau kita fokusnya ke harga, lah nanti ikannya gimana? Malah nggak fokus ke kualitas ikannya juga sih. Yang ketiga nanti ya teruslah jadi pembelajar. Setiap pergantian tahun, pergantian musim itu kan berbeda-beda ya Mas siklusnya. Jadi kan kadang itu gurame ketika pas panas itu kan banyak sekali cacar. Nah, itu banyak sekali yang perlu kita pelajari dan kita dalami di situ sih Mas. Kalau kualitasnya bagus dan sehat semua, yang pertama itu adalah siklus airnya. Ya, itu yang perlu kita ganti. Jadi ganti gurame itu karena hidupnya. Kalau manusia kan butuhnya oksigen ya. Kalau ikan tuh butuhnya airnya ini. Jangan sampai telat ganti. Kita tuh biasanya gantinya itu 2 minggu sekali, kadang 15 hari sekali. Itu benar-benar tak jaga perawatan air. Nomor 1 itu. Terus pemberian pakan. Ketika cuacanya panas, jangan dikasih makan yang banyak. Kasih makan itu secukupnya. Karena ketika nanti pakan itu sisa, ngambang di atas, itu nanti akan jadi minyak, itu jadi penyakit ke ikan juga. Jadi benar-benar dikasih pakan secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Terus kemudian yang ketiga, itu kasih obat-obatan juga. Itu bagusnya itu, beberapa obat-obatan herbal itu dikasih untuk ikan. Terus ikan itu jangan terus pelet aja, dikasih daun-daunan. Biasanya kangkung, lompong itu bisa untuk ikan. Kalau ikan sudah besar itu pakai itu sih Mas. Kalau masih kecil cukup pelet, PF 1000 itu bisa. Ibaratnya ini kan kolam model lama ya, di setting model lama lah. Nggak cukup aku yang lama, cuma paling setengah jam, 1 jam nggak sampai. Itu cuma di paralon itu kita lepas, sudah airnya nanti ke bawah habis. Setelah itu tinggal digerojok pakai sanyu, selesai. Nggak butuh lama, nggak butuh kita turun nyedot, itu nggak butuh. Kalau saya ya Mas, milih bakul yang amanah itu, jadi gini, bakul itu jangan ganti-ganti. Kita itu kalau fokus satu ya satu itu aja. Kalau kita sering gonta-ganti bakul, kita nanti yang rugi. Jadi kita nggak tahu, biasanya kebanyakan petani yang baru ya Mas, itu milih bakulnya tidak kenal lebih jauh. Jadi cuma asal kenal, terus uangnya nggak cash. Kalau bisa, uangnya itu di depan ada uang, ada barang. Barangnya diambil, uang juga ada. Kalau enggak seperti itu, tolong jangan sekali. Itu pesan saya seperti itu. Biasanya banyak sekali yang, terus nanti sisanya jangan, turunkan aja ikan. Saya sarannya seperti itu. Karena berdasarkan pengalaman Bapak itu dulu. Percaya dengan bakul baru, ikannya dibawa, uangnya nanti aja Pak, akhirnya ya dibawa lari semua itu sih. Jadi fokus ke satu bakul. Kira-kira bakul yang bagus itu yang seperti apa? Nimbangnya yang bagus, yang jujur, yang amanah gitu Mas. Jadi nimbangnya fair, kita terbuka. Biasanya ada yang nimbang itu agak diganjel biar timbangannya nanti mereka untung, itu ada teknik-tekniknya. Terus saya tuh nggak mau ngelok nih, terus benilah cara nih blok duit anak bojone wis ngono. Saya cuma ngoten wis, ya sudahlah, ini nggak tak baleni ya. Kalau gurame ini sampai saat ini sangat prospek sekali ya Mas, karena kan harganya stabil naik, stabil bagus, pasarnya juga bagus sekali, dan untungnya juga sangat lumayan untuk prospek gurame seperti ini. Gitu sih, peminatnya juga banyak.
Kalau secara umum prospek kedepannya budidaya ini sangat bagus sekali ya, karena kan kita tuh sebagai produsen ya, ibaratnya kalau nggak generasi muda ini yang pembudidaya mau jadi apalagi nanti warna berikutnya. Jadi ya bagus sekali sih prospeknya. Saya itu tipenya yang tidak mudah menyerah. Saya suka hal-hal baru, belajar. Saya suka berbagi untuk generasi muda. Jangan pantang menyerah, jangan sombong. Yang pertama itu. Terus tekunlah ulet, jadilah pembelajar. Teruslah menggantungkan diri pada Allah. Jadi apa yang kita kalkulatorkan tidak sama dengan kalkulatornya Gusti Allah, seperti itu. Yang penting tetaplah tawakal, itu sih untuk generasi muda. Saya Elvi Sri Rahayu, owner dari King Gurame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.